Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Dwi Kanita dengan NIM 06071182126008 dari kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari anak tunarungu. Yang pertama itu dari segi fisik. Anak tunarungu cara berjalannya kaku dan agak membungkuk. Yang kedua, pernapasan pendek dan tidak teratur. Yang ketiga, itu cara melihatnya beringas. Yang kedua dari segi bahasa. Yang pertama, kosakata bahasanya sedikit atau tidak banyak. Yang kedua, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung unsur ungkapan atau identitas. Yang ketiga, tata bahasanya kurang teratur. Yang ketiga, intelektual. Kemampuan anak tunarungu intelektualnya sama seperti anak pada umumnya. Yang kedua, perkembangan akademiknya lambat akibat keterbatasan bahasa. Yang ketiga, sosial emosional. Yang pertama, sering merasa curiga dan berprasangka. Kemudian yang kedua, sering bersikap agresif. Nah, untuk intervensi dalam layanan pendidikan, biasanya anak tunarungu bersekolah di sekolah inklusi, di mana sekolah inklusi ini merupakan perkembangan dari pendidikan di sekolah inklusi. Setiap anak yang memiliki berkebutuhan khusus biasanya ditempatkan di kelas sesuai dengan kebutuhan mereka. Akan diupayakan atau diusahakan dilayani dengan jenisnya. Kemudian intervensi dalam bimbingan konseling. Yang pertama itu bisa terdeteksi sejak usia dini, dianjurkan sejak bayi baru lahir. Yang kedua itu memberikan assessment sejak awal pada anak. Yang ketiga menggunakan ABD, implant cochlear, atau perawatan dan servisnya. Yang keempat itu auditory brainstem response atau ABR atau brainstem audiometry, berupa suatu peralatan elektronik yang canggih yang memeriksa pendengaran melalui respon atau reaksi saraf pendengaran mereka terhadap bunyi. Yang kedua itu menyelenggarakan SLB tunarungu yang ideal. Kemudian itu mengubah peran guru atau pendidik kepada spesialis atau generalis, pendekatan interdisipliner dengan meningkatkan kelenturan dalam menggunakan pendekatan atau metode pembelajaran bagi tunarungu. Adapun media pembelajaran yang dapat digunakan untuk anak tunarungu, yang pertama itu media stimulasi visual, di mana cermin artikulasi, benda asli maupun tiruan, gambar, bias kata atau gambar disertai tulisan. Yang kedua itu media stimulasi auditoris, speech trainer, alat musik, tape recorder, berbagai sumber lainnya seperti suara alam, suara binatang, suara yang dibuat manusia, dan lain sebagainya. Anak tunarungu juga memerlukan media pembelajaran berupa alat bantu seperti miniatur hewan-hewan, miniatur manusia, gambar-gambar yang relevan, buku perpustakaan, bergambar, dan alat-alat permainan anak lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.